Ketemu lagi bareng gue Ikram Arki, dan kali ini gue akan ngebahas tentang ciri-ciri pengguna narkoba. Jadi beberapa hari kemarin itu, sekitar 2 hari yang lalu gitu, BNN alias Badan Narkotika Nasional itu mengeluarkan satu list gitu yang terdiri dari ciri-ciri pengguna narkoba. Yang jadi masalah adalah ciri-ciri pengguna narkoba yang dikeluarin sama BNN ini agak-agak nggak masuk akal buat gue. Jadi makanya kali ini gue akan ngebahas, kita langsung aja ngebahas ciri-ciri pengguna narkoba dari BNN. Ciri-ciri pengguna narkoba yang pertama kalau kata BNN itu adalah jika diajak bicara, jarang mau kontak mata. Oke, misalkan nih gue ngomong nih, kayak misalkan gue ngomong sama kamera nih, kamu apa kabar? Mama kamu sehat? Itu tuh nggak bisa lu jadiin alasan gitu, kayak nggak semua orang gitu ketika ngobrol tuh bisa ngelihat mata lawan bicaranya gitu. Bisa aja kalau misalkan orangnya pemalu, atau misalkan mungkin menurut dia bisa aja kayak kalau melihat mata lawan bicara itu adalah dosa gitu. Nanti jatuhnya zina mata. Mungkin dia merasa itu bukan mahram mungkin ya, jadi nggak boleh ngeliat mata gitu. Jadi nunduk aja gitu. Jadi ini menurut gua nggak bisa dijadiin alasan gitu ya. Lalu ciri yang kedua, bicara pelo alias cadel. Gue itu punya teman cadel tuh banyak banget. Dan setahu gue mereka baik-baik aja gitu. Maksudnya mereka tuh nggak ada sama sekali yang pakai narkoba. Bahkan ada yang nggak ngerokok sama sekali bahkan. Maksudnya apalagi narkoba gitu. Jadi ini sangat-sangat, maksud gue ini sangat-sangat menjatuhkan harga diri orang cadel gitu. Yang ini memojokkan orang yang cadel ya. Ini jangan sampai teman-teman gue yang cadel baca nih. Lalu ciri pengguna narkoba yang keempat. Loh, kok ini nggak ada nomor 3-nya? Oh, ini ada nomor 3-nya, ternyata nyelip ya. Oke, berarti ciri pengguna narkoba yang ketiga itu adalah lupa neken enter ya. Jadi lupa neken enter ketika lagi ngetik di komputer. Fix ini berarti yang nulis ciri-ciri pengguna narkoba ini adalah pengguna narkoba. Kita langsung ke ciri yang keempat. Oke, ciri yang keempat yaitu keras kepala, susah dinasehati. Sebenarnya itu bukan dia pengguna narkoba menurut gue. Dia tuh zodiak Libra atau enggak Aries. Karena Libra atau Aries itu biasanya keras kepala dan susah dinasehati ya. Lalu ciri-ciri pengguna narkoba berikutnya itulah sering mengancam, menantang atau sesuatu hal yang dapat menimbulkan kontak fisik atau perkelahian untuk mencapai keinginannya. Ini mah orang mabok. Preman ini kayak gini, bukan pengguna narkoba. Ini bapak-bapak BNN kalau misalnya ke terminal nih, itu banyak bapak bakal menemukan orang yang seperti ini gitu. Dia selalu nyari ribut, ngajak berantem gitu. Lalu ciri berikutnya yaitu berbicara kasar kepada orang tua dan anggota keluarganya. Ini mah anak durhaka, Pak. Jadi bukan pengguna narkoba, ini anak durhaka ini. Mau make nggak make narkoba juga kalau emang dasarnya durhaka mah pasti bakal ngelawan-ngelawan juga sama orang tua. Lalu ciri pengguna narkoba berikutnya itu semakin jarang mengikuti kegiatan keluarga. Lah, gue pengguna narkoba dong. Gimana caranya saya ngikutin kegiatan keluarga gitu, sedangkan keluarga saya tuh di luar kota. Saya tuh di Jakarta sendiri, Pak. Tapi saya nggak pakai narkoba. Ini bapak ini memojokkan saya loh, dan memojokkan anak-anak rantau yang lainnya gitu. Oke, lalu ciri berikutnya itu adalah melalaikan tanggung jawabnya. Teman-teman saya tuh banyak yang suka nggak sholat, Pak. Dia melalaikan tanggung jawab pas dengar suara azan gitu, cuek aja gitu, nggak sholat. Tapi bukan berarti dia pengguna narkoba. Jadi melalaikan tanggung jawab itu bukan berarti kita pengguna narkoba ya. Lalu sering pulang lewat larut malam. Pak, gini Pak, saya kasih tahu nih Pak. Ini orang-orang kerja di Jakarta itu aja, yang rumahnya di Bogor misalkan, kerja di Jakarta itu mereka tuh pulang larut malam, Pak. Teman saya tuh ada, dia pengguna KRL, Pak. Dia tuh dari Bogor tuh pagi-pagi subuh ke Jakarta. Pulang dari Jakarta itu dia jam 12 malam, Pak. Nyampe rumahnya tuh dia bisa sampai jam 2 malam. Tapi itu kan bukan berarti dia pengguna narkoba, Pak. Dia tuh justru mencari nafkah. Dia bekerja untuk keluarganya. Bapak memojokkan teman saya ini, Pak. Lalu ciri berikutnya itu loh, sering pergi ke disco, mall atau pesta. Ini bisa jadi. Tapi teman saya tuh sering dugem, Pak. Tapi dia bukan pengguna narkoba. Dia emang suka dugem aja, Pak. Jadi suka dugem bukan berarti pengguna narkoba juga sih Pak sebenarnya Pak. Lalu ciri berikutnya itu menghabiskan uang tabungannya atau selalu kehabisan uang alias bokeh.
Pak, semua anak kos juga sering bokeh, Pak. Ini apalagi nih tanggal tua nih. Bapak cari satu aja anak kos yang nggak bokeh di tanggal tua, Pak. Semua anak kos tuh bokeh, Pak. Ini kalau misalkan ciri-ciri pengguna narkoba ini fix kayak gini, berarti semua anak kos di seluruh Indonesia tuh pengguna narkoba, Pak. Ini Bapak ini memojokkan anak-anak kos ya. Oke, lalu ciri berikutnya itu sering merongrong keluarga untuk minta uang dengan berbagai alasan. Nah, Pak, ini anak kos lagi nih, Pak. Ini kalau tanggal tua nih, saya aja nih Pak, kalau tanggal tua nih waktu zaman kuliah nih, saya sering SMS telepon, Pak, kirimin Pak ini buat bayar kuliah, kegiatan kampus, BPJS segala macam. Dan semua anak kos tuh melakukan hal itu gitu, Pak. Dan bukan berarti kita mengguna narkoba. Ya boro-boro Pak beli narkoba, Pak, ini buat makan sehari-hari aja susah, Pak. Jadi kita mesti ngerongrong keluarga kita buat ngirimin uang bulanan gitu. Mana gajian awal bulan lagi dan dikirimannya paling 2-3 hari kemudian gitu baru duitnya nyampe. Kita mau ngapain, Pak? Mau beli narkoba kagak cukup, Pak, buat makannya kagak ada duitnya. Lalu ciri berikutnya itu waktunya di rumah banyak dihabiskan di kamar sendiri atau di kamar mandi, Pak. Begini, Pak, di kamar kan bisa aja kita ngaji, sholat, zikir atau ibadah yang lainnya gitu, atau mungkin nulis atau ngerjain tugas, ngerjain PR. Dan ini lama di kamar mandi, Pak. Lama di kamar mandi itu bukan berarti narkoba, Pak. Kebanyakan cowok itu lama di kamar mandi itu biasanya. Lalu ciri berikutnya tuh sikapnya manipulatif. Nah, bolehlah. Lalu ciri yang berikutnya itu adalah sering makan permen karet atau permen ento untuk menghilangkan bau mulut. Ya Allah, Pak. Makan permen karet itu bukan berarti pengguna narkoba, Pak. Bapak tahu film Lupus zaman dulu, Pak? Lupus tuh tiap hari loh makan permen karet. Tapi dia bukan pengguna narkoba gitu. Ini sangat-sangat memojokkan orang-orang yang suka makan permen karet ya, Pak. Ciri berikutnya adalah mudah berjanji, mudah pula mengingkari. Ini kayak lagu dangdut nih, Pak. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ini Bapak berarti kalau ciri pengguna narkoba yang mudah berjanji, mudah pula mengingkari nih, Bapak harus nangkap orang di gedung DPR, Pak. Lalu ciri berikutnya, sering tidak pulang berhari-hari. Bisa aja orang kerja di luar kota, pulangnya seminggu sekali, pulangnya sebulan sekali. Mereka tuh bekerja menjadi tulang punggung keluarga loh, Pak. Mereka bekerja banting tulang, pulang-pulang dituduh pengguna narkoba. Kesel nggak tuh? Kesel, Pak. Ciri berikutnya adalah sering keluar rumah sebentar, kemudian kembali ke rumah. Nah ini, sering keluar rumah sebentar, lalu kembali ke rumah. Pak, saya juga kalau ke Indomaret depan, Pak. Saya kalau ke Indomaret depan, saya langsung balik. Ya ngapain juga lama-lama di Indomaret gitu, Pak, di Alfamart. Ya masa saya mesti muter-muter komplek dulu, Pak? Mesti muter komplek atau mesti nongkrong di Indomaret, baru balik ke rumah, biar kelihatan lama. Itu nggak masuk akal gitu. Kita ngapain gitu lama-lama di Indomaret? Ciri berikutnya adalah mudah tersinggung. Ya elah, mudah tersinggung mah ini anak Twitter banget, Pak. Anak Twitter tuh semuanya mudah tersinggung, Pak. Nggak ada yang punya selera humor, Pak. Serius semuanya, Pak. Kita nge-tweet apa gitu, mereka langsung tersinggung. Jadi kalau misalkan ciri-ciri pengguna narkoba itu adalah mudah tersinggung, Papa tangkepin tuh satu-satu anak Twitter, Pak. Lalu ciri berikutnya adalah sering memakai jaket. Ini apaan, Pak? Sering memakai jaket, Pak? Ya Allah, nih Bapak nih, lihat nih abang-abang Gojek di depan tuh itu pakai jaket terus, Pak, tiap hari, Pak. Papa mau nangkepin satu-satu itu abang Gojek. Di mana gitu bukti validnya kalau mereka tuh pengguna narkoba? Ya Allah, Pak, ini Pak sering memakai jaket yang pengguna narkoba ini goblok banget ini. Habis ini kalau baca ini nih orang-orang nggak pakai jaket, ini saya nyalain Bapak BNN loh. Lalu ya itu ciri yang berikutnya itu adalah ciri terakhir, sering menunggak uang sekolah atau biaya-biaya lainnya. Pak, gini Pak. Bapak nggak tahu ya di Indonesia tuh banyak sekali penduduk yang miskin, Pak. Kalau Bapak tahu itu di sekolah-sekolah saya aja dulu teman-teman saya itu banyak yang sering menunggak uang sekolah karena emang mereka nggak mampu, Pak. Keluarganya tuh berasal dari keluarga yang ekonominya tuh menengah ke bawah, Pak. Bahkan ke bawahnya tuh ke bawah banget, Pak. Bapak kalau misalkan emang mau ngelihat orang-orang nggak menunggak uang sekolah atau biaya-biaya lainnya, Bapak harus memberantas kemiskinan. Bapak siap. Ini masukan saya buat Bapak BNN ya. Saya sangat mendukung gitu untuk rekan-rekan BNN untuk memberantas narkoba. Saya sangat mendukung. Tapi tolonglah Pak, Bapak dari datanya itu yang valid gitu. Jangan asal tulis atau yang ngawur seperti ini gitu. Karena ini bisa menimbulkan persepsi baru gitu untuk orang-orang tua. Misalkan kalau misalkan ada orang tua yang baca kayak gini tuh tiba-tiba ngeliat anaknya sering pakai jaket, dikira pengguna narkoba. Padahal di luar lagi musim dingin.
Ya pokoknya pesan moralnya adalah stay away from drugs, jauhi narkoba, dekati Eva Celia.